Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel Jakarta yang terkasih. Doa merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam hidup Yesus. Setiap saat, setiap waktu, Yesus selalu berdoa. Sebelum mengawali pelayanan, pada pagi hari benar, saat orang sedang tidur lelap, Yesus berdoa di tempat yang sunyi. Demikian pula ketika dia mengakhiri pelayanannya, dia bersyukur kepada Bapanya dengan berdoa di tempat sunyi. Yesus berdoa pada saat ia akan menghadapi peristiwa-peristiwa penting di dalam hidupnya. Sebelum memulai pelayanannya di depan umum, Yesus berdoa dan berpuasa di padang gurun. Ketika dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus berdoa. Ketika dimuliakan di atas gunung, ketika memilih 12 rasul, memecah-mecahkan roti, Yesus berdoa. Dan akhirnya, ketika dia menghadapi penderitaannya di kayu salib, dia berdoa di Taman Zaitun. Pertanyaannya sekarang, mengapa Yesus berdoa? Yesus berdoa kepada Bapanya karena Yesus sadar bahwa tanpa doa, tanpa menjalin relasi yang akrab, yang mesra dengan Bapanya, dia tidak akan dapat melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Tanpa doa, Yesus tidak akan mampu menghadapi kesulitan dan tantangan di dalam pelayanannya. Namun, lebih-lebih Yesus berdoa karena Yesus mencintai Bapanya. Cinta pada Bapanya membuat dia selalu punya kerinduan untuk berdoa, untuk bertemu dari hati ke hati dengan Bapa yang dicintainya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selama ini mungkin kita sudah berdoa kepada Tuhan. Hanya masalahnya, apakah kita sudah berdoa sungguh-sungguh atau tidak? Mengarahkan hati kita kepada Tuhan, ataukah membiarkan pikiran kita melayang kemana-mana, melamun, tidur dalam gereja, dan lain sebagainya? Dan apakah kita sudah menjadikan doa itu sebagai suatu kebutuhan hidup? Ataukah kita merasa terpaksa di dalam berdoa? Berdoa kalau sempat. Berdoa kalau memiliki waktu yang luang. Kalau membutuhkan sesuatu pada Tuhan. Jarang berdoa di gereja karena menganggap orang bisa berdoa di mana saja dan kapan saja, serta menganggap pelayanannya bisa menggantikan doa. Nah, kalau orang berpandangan demikian, maka ia tidak pernah akan berdoa. Demikian juga kalau orang tidak sungguh-sungguh di dalam berdoa, maka doa tidak pernah akan dapat mengubah hidupnya. Dia tidak pernah akan bertumbuh dan berkembang di dalam hidup rohani. Mengapa? Karena dia hanya berputar-putar pada dirinya sendiri. Maka, mari para saudara, kita mencontoh teladan hidup Yesus dengan berdoa secara teratur dan berdoa dengan penuh iman. Menjadikan doa bukan sebagai suatu kewajiban, tetapi suatu kebutuhan, dan sekaligus ungkapan cinta kita kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mencintai kita. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, maka kita akan selalu mempunyai kerinduan yang mendalam untuk terus-menerus berjumpa dengan Tuhan yang kita cintai di dalam doa. Relasi
yang akrab, yang mesra dengan Tuhan inilah yang akan mengubah hidup kita dan membuat kita semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan, dan kasih akan Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu Yesus Kristus senantiasa menjalin relasi yang mesra dengan Diko dalam doa. Semoga di tengah kesibukan pekerjaan dan pelayanan kami senantiasa mempunyai waktu untuk berkomunikasi dari hati ke hati dengan Diko dan dengan Putra-Mu, menimba kekuatan rohani dari-Mu, sehingga kami memperoleh kesegaran rohani dan kekuatan untuk melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.